Halo semuanya, selamat datang di Fakta Sejarah Channel. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan baik ya. Oke, kali ini saya akan mengajak kalian membahas sebuah negara yang sangat unik di salah satu belahan dunia. Negara ini menyimpan sejarah panjang, budaya yang menakjubkan, hingga kisah-kisah yang jarang diketahui banyak orang di balik kemajuan dan keindahannya. Ternyata ada fakta-fakta menarik yang mungkin belum pernah kalian dengar sebelumnya. Penasaran? Seperti apa kisahnya? Yuk, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Fakta asal-usul negara Jepang. Jepang merupakan negara kepulauan yang terletak di tepi timur benua Asia dan terdiri dari ribuan pulau besar maupun kecil. Berdasarkan kisah nyata sejarah dan penelitian geologi, wilayah Jepang terbentuk dari aktivitas lempeng tektonik dan gunung berapi selama jutaan tahun. Negara ini berada di pertemuan empat lempeng besar bumi, sehingga sering mengalami gempa dan letusan gunung api. Dari proses alam tersebut lahirlah pulau-pulau utama seperti Honshu, Hokkaido, Kyushu, dan Shikoku yang kini menjadi pusat kehidupan masyarakat Jepang. Dalam peta kuno Asia Timur, Jepang dahulu dikenal sebagai negeri yang terpisah dari daratan China dan semenanjung Korea. Karena letaknya yang dikelilingi laut, masyarakat Jepang berkembang dengan budaya yang unik namun tetap menerima pengaruh luar melalui jalur perdagangan laut. Pada abad awal Masehi, kerajaan Yamato mulai memperluas wilayah kekuasaan dan menyatukan daerah-daerah kecil di kepulauan Jepang. Dari sinilah terbentuk cikal bakal negara Jepang modern yang mulai dikenal oleh dunia luar. Peta Jepang terus berubah sepanjang sejarah akibat perang, bencana alam, dan perkembangan politik. Pada masa kekaisaran, wilayah Jepang bahkan pernah meluas hingga beberapa bagian Asia. Sebelum kita lanjut untuk mengenal negara Jepang secara keseluruhan, ada baiknya kalian tekan tombol like, subscribe, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita yang seru di berbagai mancanegara. Terima kasih. Pertama, peradaban kehidupan di zaman Jomon. Setelah masa awal peradaban di Jepang berkembang, berbagai suku dan kelompok masyarakat mulai membentuk kebudayaan yang berbeda di setiap wilayah kepulauan Jepang. Pada zaman kuno, salah satu suku yang paling dikenal adalah suku Yamato yang perlahan membangun kekuasaan di wilayah tengah Jepang. Dari kelompok inilah kemudian lahir Kekaisaran Jepang yang menjadi pusat pemerintahan hingga sekarang. Di bagian utara, terutama di Pulau Hokkaido, hidup masyarakat Ainu yang memiliki budaya berbeda dari masyarakat Jepang pada umumnya. Mereka hidup dari berburu, menangkap ikan, dan menghormati alam melalui berbagai ritual tradisional. Suku Ainu terkenal dengan pakaian bermotif khas serta kepercayaan spiritual yang kuat terhadap roh alam. Sementara itu di wilayah selatan, terutama Kepulauan Ryukyu, berkembang masyarakat yang memiliki budaya maritim dan perdagangan laut. Kerajaan Ryukyu pernah menjadi pusat perdagangan penting antara Jepang, China, dan Asia Tenggara. Budaya mereka memiliki bahasa, musik, dan tarian yang unik. Memasuki abad pertengahan, masyarakat Jepang mulai terbagi dalam kelas sosial seperti bangsawan, petani, pedagang, dan samurai. Kaum samurai memiliki pengaruh besar dalam politik dan militer. Mereka hidup dengan kode kehormatan yang disebut Bushido, yang menekankan keberanian, kesetiaan, dan disiplin. Seiring perkembangan zaman, berbagai suku dan budaya di Jepang perlahan menyatu dalam identitas nasional Jepang modern. Meski demikian, beberapa tradisi kuno masih dipertahankan hingga kini melalui festival budaya, bahasa daerah, serta upacara adat yang diwariskan turun-temurun. Kedua, modernisasi era Meiji. Era restorasi Meiji pada tahun 1868 menjadi titik awal modernisasi besar-besaran di Jepang. Sebelum masa ini, Jepang berada di bawah kekuasaan Shogun Tokugawa selama ratusan tahun dengan sistem feodal yang tertutup dari pengaruh luar. Kehidupan masyarakat masih didominasi kaum samurai, pertanian tradisional, dan aturan ketat yang membatasi hubungan dengan negara asing. Namun situasi mulai berubah ketika kapal-kapal Barat datang dan memaksa Jepang membuka pelabuhan perdagangan internasional. Kaisar Meiji kemudian mengambil alih kekuasaan dan memulai reformasi besar untuk
mengejar kemajuan negara-negara Barat, pemerintah Jepang menghapus sistem feodal dan membangun pemerintahan modern yang lebih terpusat. Kaum samurai kehilangan hak istimewa mereka. Sementara rakyat mulai diperkenalkan pada pendidikan modern, wajib militer, dan industri baru. Pada masa ini, Jepang mengirim pelajar dan pejabat ke Eropa serta Amerika untuk mempelajari teknologi, ilmu pengetahuan, ekonomi, dan sistem pemerintahan modern. Jalur kereta api mulai dibangun, pabrik-pabrik didirikan, dan kota-kota berkembang pesat. Jepang juga membentuk angkatan laut dan militer modern yang kuat. Modernisasi era Meiji membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat Jepang. Negara yang sebelumnya tertutup berubah menjadi kekuatan industri dan militer di Asia. Meski banyak budaya barat masuk, Jepang tetap mempertahankan tradisi dan identitas budayanya. Era Meiji akhirnya dikenal sebagai masa kebangkitan Jepang menuju negara modern yang mampu bersaing dengan dunia barat. Ketiga, masa suka dan duka. Pada awal abad ke-20, Jepang mulai menguasai Korea, sebagian wilayah Tiongkok, dan beberapa daerah di Asia Timur. Ketika situasi dunia semakin memanas menjelang Perang Dunia II, Jepang bergabung dengan Jerman dan Italia dalam kelompok blok poros. Jepang ingin menguasai sumber daya alam dan jalur perdagangan di Asia Pasifik. Pada tahun 1941, Jepang menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di serangan Pearl Harbor, Hawaii. Serangan ini membuat Amerika Serikat resmi masuk ke dalam Perang Dunia II. Setelah itu, Jepang bergerak cepat menguasai banyak wilayah Asia seperti Indonesia, Filipina, Malaya, dan Burma. Di Indonesia, Jepang datang dengan janji sebagai saudara tua Asia. Tetapi kenyataannya, banyak rakyat mengalami kerja paksa dan penderitaan selama masa pendudukan. Pada tahun 1945, keadaan Jepang mulai melemah akibat serangan besar dari pihak sekutu. Amerika Serikat kemudian menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Peristiwa itu menyebabkan kerusakan besar dan korban jiwa yang sangat banyak. Akhirnya, Jepang menyerah pada 15 Agustus tahun 1945 dan Perang Dunia Kedua pun berakhir. Setelah perang selesai, Jepang mulai membangun kembali negaranya dengan fokus pada perdamaian, teknologi, pendidikan, dan ekonomi hingga menjadi negara maju seperti sekarang. Keempat, ekonomi. Pada periode 1960 hingga 1980, perekonomian Jepang mengalami pertumbuhan sangat pesat yang sering disebut sebagai keajaiban ekonomi Jepang. Setelah kehancuran akibat Perang Dunia II, Jepang berhasil bangkit melalui industrialisasi modern, kemajuan teknologi, dan disiplin kerja masyarakatnya. Pemerintah bekerja sama dengan perusahaan besar untuk membangun industri otomotif, elektronik, baja, dan perkapalan. Pada masa ini, produk-produk Jepang mulai mendunia karena terkenal berkualitas tinggi dan lebih murah dibanding produk negara barat. Perusahaan seperti Toyota, Sony, Honda, dan Panasonic berkembang menjadi perusahaan internasional. Jepang juga membangun jaringan transportasi modern seperti kereta cepat Shinkansen yang menjadi simbol kemajuan teknologi negara tersebut. Pada akhir 1980-an, Jepang berhasil menjadi salah satu ekonomi terbesar di dunia dan memiliki pengaruh besar dalam perdagangan global. Saat ini, ekonomi Jepang tetap termasuk yang terkuat di dunia meskipun menghadapi tantangan seperti penuaan penduduk, rendahnya angka kelahiran, dan persaingan ekonomi global. Jepang kini fokus pada pengembangan teknologi canggih seperti robotika, kecerdasan buatan, kendaraan listrik, dan industri digital. Selain itu, Jepang juga dikenal sebagai pusat inovasi dalam bidang elektronik dan otomotif ramah lingkungan. Walaupun pertumbuhan ekonominya tidak secepat era 1960 sampai 1980, Jepang tetap menjadi negara maju dengan kualitas hidup tinggi, infrastruktur modern, dan pengaruh ekonomi yang besar di tingkat internasional. 5. Politik. Jepang dikenal sebagai negara dengan tingkat disiplin dan tata pemerintahan yang cukup baik, tetapi dalam sejarahnya tetap pernah mengalami
berbagai kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi dan tokoh politik. Salah satu kasus terbesar adalah skandal Lockheed pada tahun ke-1976. Kasus ini terjadi ketika perusahaan Amerika, Lockheed Martin, dituduh memberikan suap kepada pejabat Jepang agar maskapai Jepang membeli pesawat mereka. Mantan Perdana Menteri Kakiwi Tanaka ditangkap dan menjadi simbol besarnya pengaruh uang dalam politik Jepang saat itu. Selain itu, Jepang juga pernah diguncang skandal perekrutan saham ilegal. Dalam kasus skandal rekrut, banyak pejabat pemerintah dan anggota parlemen menerima saham murah sebelum perusahaan tersebut masuk bursa saham. Ketika harga saham naik, mereka memperoleh keuntungan besar secara tidak wajar. Skandal ini menyebabkan beberapa pejabat mengundurkan diri dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Di era modern, kasus penyalahgunaan dana politik masih kadang terjadi. Meskipun pengawasan hukum di Jepang cukup ketat, beberapa menteri pernah mengundurkan diri karena penggunaan dana publik yang tidak transparan atau menerima sumbangan ilegal dari perusahaan. Budaya malu di Jepang membuat banyak pejabat memilih mundur ketika terlibat skandal. Meskipun belum tentu dipenjara, pemerintah Jepang terus memperkuat aturan, transparansi dan pengawasan politik agar kasus korupsi tidak merusak kepercayaan publik. Walaupun korupsi di Jepang tidak sebesar di beberapa negara lain, setiap skandal tetap mendapat perhatian besar dari masyarakat dan media karena dianggap mencoreng kehormatan pejabat negara. Saat ini, Jepang dikenal sebagai salah satu negara demokrasi paling stabil di Asia. Sistem politiknya didasarkan pada pemilu, kebebasan berpendapat, dan hukum yang kuat. Partai politik seperti Partai Demokrat Liberal Jepang memiliki pengaruh besar dalam pemerintahan modern Jepang. Dengan stabilitas politik dan ekonomi yang kuat, Jepang terus menjadi salah satu negara maju yang berpengaruh di dunia. Keenam, agama dan etnis. Negara Jepang memiliki masyarakat yang relatif homogen dibanding banyak negara lain di dunia. Sebagian besar penduduknya berasal dari etnis Yamato, yang menjadi kelompok dominan dalam sejarah dan budaya Jepang modern. Selain itu, ada beberapa kelompok etnis lain yang juga memiliki identitas kuat dan sejarah panjang. Etnis di Jepang. Yamato sekitar 97–98% populasi Jepang. Kelompok ini mendominasi budaya, bahasa, dan pemerintahan Jepang sejak lama. Anu suku asli yang berasal dari wilayah Hokkaido. Mereka memiliki bahasa, pakaian, dan tradisi unik yang berbeda dari budaya Jepang umum. Ryukyu atau Okinawa, masyarakat asli kepulauan Okinawa dengan budaya dan dialek tersendiri. Selain itu, terdapat komunitas keturunan Korea, Tiongkok, Filipina, dan pendatang dari berbagai negara Asia lainnya. Agama di Jepang. Masyarakat Jepang terkenal memadukan beberapa kepercayaan sekaligus dalam kehidupan sehari-hari. Shinto, agama asli Jepang yang berhubungan dengan pemujaan roh alam dan leluhur. Banyak kuil tradisional Jepang berasal dari ajaran ini. Buddha masuk ke Jepang sekitar abad ke-6 dan sangat memengaruhi budaya, seni, dan tradisi Jepang. Sebagian masyarakat Jepang menjalankan tradisi Shinto dan Buddha secara bersamaan. Misalnya, pernikahan dilakukan secara Shinto, sementara upacara kematian menggunakan tradisi Buddha. Ada juga pemeluk Kristen dan agama lain, tetapi jumlahnya lebih kecil. Ketujuh, bahasa resmi, mata uang dan jumlah penduduk. Bahasa resmi negara ini adalah bahasa Jepang. Digunakan hampir di seluruh wilayah mulai dari kota metropolitan seperti Tokyo hingga desa-desa tradisional di pegunungan. Bahasa Jepang memiliki karakter unik seperti hiragana, katakana, dan kanji yang membuatnya berbeda dari bahasa lain di dunia. Untuk urusan ekonomi, Jepang menggunakan mata uang yen Jepang. Saat ini, jumlah penduduk Jepang diperkirakan sekitar 123 juta jiwa. Meski termasuk negara maju, Jepang sedang menghadapi tantangan besar berupa menurunnya angka kelahiran dan meningkatnya populasi lansia. Banyak desa mulai kosong, sementara kota-kota besar tetap sibuk dipenuhi cahaya neon dan aktivitas tanpa henti. Perpaduan antara teknologi masa depan dan budaya tradisional inilah yang membuat Jepang terlihat unik di mata dunia.
Kedelapan, jumlah turis datang. Pada tahun ini, negara Jepang menerima sekitar 42 juta hingga 43 juta wisatawan internasional dalam satu tahun. Jumlah ini menjadi rekor tertinggi dalam sejarah pariwisata Jepang dan menunjukkan bahwa Jepang menjadi salah satu destinasi wisata paling populer di dunia. Mayoritas wisatawan datang dari negara-negara Asia seperti Korea Selatan, China, Taiwan, Hong Kong, dan Thailand. Selain itu, wisatawan dari Amerika Serikat dan Eropa juga terus meningkat setiap tahun. Beberapa alasan Jepang sangat diminati wisatawan dunia. Budaya tradisional yang unik, teknologi modern, dan kota futuristik. Kuliner terkenal seperti sushi dan ramen. Keindahan musim sakura dan salju. Transportasi cepat dan sangat tertib. Pemasukan ekonomi terbesar Jepang karena wisatawan asing menghabiskan miliaran dolar setiap tahunnya untuk hotel, belanja, transportasi, dan hiburan. Kesembilan tempat yang wajib didatangi. Jepang punya perpaduan unik antara kota futuristik, kuil kuno, pegunungan, hingga desa tradisional yang membuat banyak wisatawan selalu ingin kembali lagi. Berikut beberapa tempat paling wajib dikunjungi di Jepang. Pertama, Tokyo. Tokyo adalah pusat modern Jepang. Di sini, kamu bisa melihat persimpangan terkenal Shibuya, menikmati suasana anime di Akihabara, hingga mengunjungi kuil tua Sanji di Asakusa. Kota ini hidup hampir 24 jam dengan kuliner, teknologi, dan hiburan tanpa batas. Kedua, Kyoto. Kyoto terkenal dengan suasana tradisionalnya. Tempat paling ikonik adalah Fushimi Inari Taisha dengan ribuan gerbang merah torii. Ada juga distrik Jin tempat budaya Geisha masih bertahan hingga sekarang. Ketiga, Gunung Fuji, simbol Jepang. Gunung Fuji merupakan gunung tertinggi di Jepang dan menjadi simbol nasional negara itu. Pemandangan terbaik biasanya terlihat dari Danau Kawaguchi, terutama saat musim sakura dan musim gugur. Keempat, Osaka. Osaka terkenal dengan makanan khas seperti takoyaki dan okonomiyaki. Area Dotonbori selalu ramai wisatawan karena penuh lampu neon dan kuliner jalanan. Kelima, Hokkaido. Hokkaido cocok untuk pencinta alam. Saat musim dingin, wilayah ini berubah menjadi negeri salju yang indah. Festival salju di Sapporo menjadi salah satu acara musim dingin paling terkenal di dunia. Kesepuluh, kuliner. Kuliner di Jepang terkenal karena rasa yang sederhana tetapi berkualitas tinggi. Makanan Jepang juga sangat memperhatikan estetika, kesegaran bahan, dan tradisi yang sudah diwariskan ratusan tahun. Pertama, sushi dan sashimi. Sushi adalah makanan paling terkenal dari Jepang. Sushi biasanya terdiri dari nasi dengan ikan segar, udang, atau telur. Sedangkan sashimi adalah irisan ikan mentah tanpa nasi yang disajikan dengan wasabi dan kecap asin. Kedua, ramen. Ramen menjadi makanan favorit wisatawan. Setiap daerah punya ciri khas sendiri, seperti tonkotsu ramen dari Fukuoka atau miso ramen dari Hokkaido. Kuahnya kaya rasa dan dimasak berjam-jam. Ketiga, takoyaki dan okonomiyaki. Takoyaki berasal dari Osaka. Bentuknya bulat dengan isian gurita dan saus khas. Sementara okonomiyaki sering disebut pancake Jepang karena berisi kol, daging, dan saus gurih manis. Keempat, tempura. Tempura adalah seafood atau sayuran yang digoreng dengan tepung ringan sehingga hasilnya renyah tetapi tidak terlalu berminyak. Kelima, wagyu dan yakiniku. Wagyu terkenal karena teksturnya sangat lembut dengan lemak, marbling yang meleleh saat dimakan. Biasanya disajikan sebagai yakiniku atau steak premium. Keenam, mochi dan matcha. Mochi memiliki tekstur kenyal dan sering diisi kacang merah atau es krim. Sedangkan matcha menjadi bahan favorit untuk minuman dan dessert di Jepang. Selain itu, Jepang juga terkenal dengan budaya makan yang rapi dan penuh etika, seperti mengucapkan itadakimasu sebelum makan sebagai bentuk rasa syukur. Sekian dulu informasi yang dapat saya sampaikan tentang negara Jepang. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan sekaligus menghibur kalian. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa di pembahasan menarik berikutnya.